Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi salati ma'ishatina min as-sa'adah wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله يسر يسرا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة ترفع البلاء. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat, para shaimin dan shaimat, jamaah salat zuhur di Kementerian Pendidikan Nasional yang dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Apa budayanya? Oh, mohon maaf ini saya terjemah dulu nih. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita sehat walafiat. Apalagi sebentar lagi kita sudah memasuki malam-malam iktikaf nanti malam. Semoga kita semua sehat walafiat, tak memiliki rezeki tidak sayang-sayang untuk bersedekah. Agar harta kita ini senantiasa banyak dan berkah. Jangan lupa perbanyaklah kita bersedekah. Oleh karena itu tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sedekah sebagai cermin rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ulama telah sepakat bahwa yang dikategorikan kita senantiasa beramal sedekah ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Ibnu Rus dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ditegaskan, rasa syukur itu tidak hanya kita ucapkan, kita yakini kita mendapatkan rezeki dari Allah dalam hati saja. Tidak hanya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, cuma ucapkan alhamdulillah tidak cukup dengan itu saja. Tetapi haruslah kita lakukan tidak hanya ucapan kita alhamdulillah dengan lisan kita, tapi dengan bil jawarih, bil af'al, dengan aksi-aksi yang kita miliki. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah, kita merasa bersyukur alhamdulillah. Kita mendapatkan rezeki dari Allah, sebesar apapun rezeki yang kita miliki, sekecil apapun rezeki yang kita miliki, kita merasa senang Allah telah memberikan rezeki kepada kita, dan kita ikhlas memberikan hak orang lain yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam harta kita, yaitu kita keluarkan dengan sedekah, dengan infak. Apalagi kalau memang harta kita sudah cukup infak, jangan lupa keluarkanlah zakat. Karena dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, kita akan menjadi sukses dan menjadi semangat, bisa menjadi tenang dan lain sebagainya. Inilah yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang artinya kurang lebih sungguh telah sukses
sungguh telah memperoleh ketenangan, ketentraman. Siapa itu mereka? Di antaranya adalah orang yang sholat, yang enggan melakukan perbuatan sia-sia saat dia menjabat, saat menjadi karyawan, saat menjadi PNS, saat menjadi Polri, saat menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga dan seterusnya. Oleh karenanya, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diingatkan di antaranya rahwan ladzina hum bizakati fa'ilun. Resep kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, yaitu kita keluarkan zakat, kita keluarkan infak kita keluarkan sedekah kita. Karena salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, saudara, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman purbakala ada seorang 3 pemuda. Ada 3 pemuda yang ketika dia mengembara, rupanya kudanya itu hilang semuanya. Tidak ada 3 pemuda yang sedang mengembara ke hutan, setelah kembali lagi. Ketika di hutan, rupanya kudanya hilang. Sedih 3 pemuda itu. Karena sedih, akhirnya beritanya itu terdengar kepada seorang raja yang baik hati. Ketika terdengar informasi bahwa ada rakyatnya yang kehilangan kuda, yaitu 3 orang pemuda, berarti 3 ekor kuda yang hilang. Kemudian akhirnya raja itu mengirim 3 kuda yang terbaik kepada pemuda yang hilang itu, yang sedang mengembara. Dengan kuda yang terbaik, kuda yang baik, yang bagus, yang gagah, dan seterusnya, rupanya diberikanlah 3 ekor kuda itu kepada 3 orang pemuda. Tapi apa yang terjadi, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Ada perbedaan apresiasi. Saat kuda diberikan oleh seorang raja kepada 3 pemuda itu, yang pertama, ketika diberikan kepada pemuda yang pertama yang kudanya hilang dan diberikan, tidak ada rasa ucapan terima kasih, dia diam saja. Dan dia mengagumi akan kuda yang diberikan oleh raja itu. Dikagumi, dilihati. Dan tidak ada ucapan terima kasih atau apa. Kemudian yang orang yang kedua, pemuda yang kedua itu ketika diberikan kuda, dia bukan hanya mengagumi saja, tetapi ada ucapan, merasa bersyukur. Alhamdulillah. Bahkan dia kirim surat kepada raja. Terima kasih telah memberikan kuda kepada saya. Dan saya akan pergunakan kuda ini dengan sebaik-baiknya. Yang menarik adalah pemuda yang ketiga. Ketika diberikan kuda, pemuda itu bukan hanya mengagumi dalam hatinya saja. Alhamdulillah. Ini adalah rezeki dari Allah. Bahkan dia ucapkan, terima kasih, ucapkan alhamdulillah. Dia bikin surat juga kepada raja. Terima kasih atas kiriman kudanya sudah sampai kepada saya. Dan sangat bagus sekali. Dan kalau memang raja butuh bantuan saya akan senantiasa membantu raja. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya yang raja itu adalah bapak-bapak atau ibu-ibu, kira-kira yang paling bagus pemuda yang keberapa, Pak? Ke-1, ke-2, ke-3, Pak? Yang kemana kira-kira? Yang mana itu? Yang menurut bapak-bapak kan sebagai raja misalkan ya. Nah, ketika dikirim 3 kuda, yang satu pemuda yang pertama, dia tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada. Yang kedua ada ucapan terima kasih. Yang ketiga ada ucapan terima kasih, tetapi menawarkan dia akan memberikan jasanya kepada kita kalau suatu saat kita butuh bantuan. Kira-kira yang mana yang paling terbaik, Pak? Boleh jadi kita akan bilang yang paling ketiga inilah, nomor ketiga yang terbaik. Apa sebabnya? Inilah yang tadi yang tertegaskan oleh Ibnu Rus. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ibarat 3 orang pemuda itu. Saat mendapatkan harta, saat mendapatkan anak, saat mendapatkan jabatan dan lain sebagainya, janganlah seperti pertama cuma mengagumi saja, tapi tidak pernah dalam lidahnya ucapkan bersyukur kepada Allah.
Oleh karena ada hadis Rasulullah yang menyatakan orang yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, pasti dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yashkurillah lam yashkurillah. Biasanya orang kalau tidak pernah ucap terima kasih kepada manusia, pasti dia tidak pernah ucap bersyukur kepada Allah. Dengan hadis yang lainnya pun dijelaskan, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pernah ucap terima kasih kepada orang yang memberikan, yaitu kepada manusia yang memberikan rezeki kepada kita, pasti dia tidak akan ucapan alhamdulillah. Biasanya kalau bapak-bapak mendapatkan rezeki kan bisa dikasih apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Nah, itu berarti sederhana kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja mengajarkan kepada kita, kalau kita bangun tidur, doanya apa tuh Pak? Ada rasa syukur nggak begitu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita bangun tidur, alhamdulillah. Allah telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, termasuk harta. Bapak-bapak udah selesai dari kamar mandi, ucapannya apa kira-kira? Syukur nggak itu Pak? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Jadi ada kata syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah makan ada rasa syukurnya kalau ucap alhamdulillah Pak. Setelah makan, setelah minum, kita dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jadi kita senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah mendapatkan nikmat sebesar apapun, mendapatkan nikmat apa saja berupa kesehatan, berupa jabatan, tahta dan sebagainya, hendaknya bersyukur. Sampai-sampai Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah saya untuk ingat kepada Engkau ya Allah, untuk senantiasa ingat kepada Engkau, wa syukrika wa husni ibadati, dan bantulah saya agar ibadah saya senantiasa sempurna. Yang menarik saudara, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, dalam doa ini senantiasa itu bersanding zikir dan syukur. Aini ala zikrika wa syukrika, berzikir dan syukur. Karena inilah yang Allah tegaskan, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, pasti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni azkurukum wadkuruni wala takfurun. Bukankah kita ingat bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam saat mendapatkan harta, saat mendapatkan jabatan, saat mendapatkan istri yang cantik, jelita, ternyata Nabi Sulaiman berucap sebagaimana Allah abadikan dalam surah An-Naml, "Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Saat dia mendapatkan Nabi Sulaiman nikmat dari Allah, Nabi Sulaiman mengucapkan, ini semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada bapak di atas di PNS karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi pejabat, jabatannya tinggi. Itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memiliki harta, memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan oleh Nabi Sulaiman, kita mendapatkan harta, jabatan, kenikmatan yang ada di dunia ini diuji kita oleh Allah. Liyabluwani, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ungkapan Nabi Sulaiman? Allah ini menguji saya. Ashkuru am akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hafal ingat ayat Al-Quran di dalam surah Ibrahim ayat 7? Kalau kita bersyukur kepada Allah,
Bukan hanya dalam hati kita saja kita yakini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah, kita lumuri lidah kita, lisan kita dengan alhamdulillah. Tidak sayang-sayang memiliki harta, kita sedekahkan, kita infakkan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Berbeda mereka yang tidak pernah menginfakkan hartanya, tidak ingat Allah. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11 Allah menegaskan, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Saudara, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa'ulaika humul khasirun. Sudah surah Al-Munafiqun Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu lalai, jangan kamu lupa. Kata orang Inggris, don't forget. Kata orang Jepang, wakarimasen. Kata orang Jawa, odolani. Jangan lupa. Kenapa? Dalam tafsir jelaskan, la tulhikum ay taskulikum, yaitu menyebabkan kita sibuk dengan apa? Harta kita, dengan jabatan kita, dengan anak kita, lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertegaskan fa'ulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini berarti fahmul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini, jangan lupa ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti kita tidak lupa sayang-sayang melakukan harta kita dengan bersedekah. Karena sedekah adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat selanjutnya menegaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah tegaskan, dan keluarkanlah rezeki kita, baik itu zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Wakaf min qabli ayat ada maut, sebelum nanti kematian ada datang di antara kita semuanya. Karena Allah tegaskan, kalau sudah ada kematian, kita tahu besok akan meninggal dunia. Allah gambarkan fayaqulu, mereka berkata, "Qabilaula aqrani ila ajalin qarib." Ya Allah, sekiranya ajal saya besok mau meninggal dunia, tolong ya Allah perpanjang 1 hari lagi. Tidak usah banyak-banyak, 1 hari saja. Berarti hari Jumat misalkan ajal kita hari Jumat, pada Sabtu aja ya Allah. Dan kita berjanji, Pak dan saya akan benar bersedekah, saya akan benar berzakat, saya akan melimpahkan harta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aku minal salihin, dan saya termasuk orang-orang yang soleh, yang baik. Karena sedekah itu artinya asal katanya sedekah itu sedekah. Orang yang berarti kalau sedekah itu orang yang mengerjakan sesuatu yang benar, memberikan hartanya, bukan hanya harta saja, dan suatu yang benar di jalanan, termasuk sedekah, menyeberangi orang buta di pinggir jalan, itu sedekah. Bahkan ibu dilakukan oleh Allah, berhubungan suami istri dikerjakan dengan ikhlas, itu juga sedekah. Oleh karena nanti bapak ibu kalau pulang, kalau saya tarawih bilang, ibu, yuk kita sedekah. Karena sedekah itu kan berarti luas, bukan hanya dengan materi saja, tetapi juga termasuk orang yang tidak bisa bersedekah dengan harta,
Rasulullah menjelaskan takbir, tahmid, tahlil itu dikategorikan adalah sedekah. Kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu Pak, subhanallah baca subhanallah kategorikan sedekah. Walhamdulillah la ilaha illallah itu dikategorikan sedekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia sebetulnya yang ingin disampaikan kalau kita betul-betul bersedekah akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam keadaan pahit, yang sedang dalam keadaan gulung tikar, agar sukses perbanyak sedekah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah As-Salat, yaitu surah 65 ayat 7, Allah tegaskan wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa diberikan sedikit rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, resep dari Allah, falyunfik, maka keluarkanlah sedekah, maka infakkanlah. Ulama menyatakan infak sama sedekah ini hampir sama maknanya. Hanya saja sedekah itu bersifat lebih luas, bukan hanya materi, tetapi immateri. Saya termasuk bapak senyum, melakukan amal kebaikan, itu dikategorikan adalah dikategori sedekah. Mimma asallah, dari apa rezeki yang telah Allah berikan. Dalam kelanjutan yang akhir ayat ini Allah tegaskan, kalau kita dalam keadaan paceklik, dalam keadaan punya masalah, proyek yang kita ciptakan tidak goal, maka resep Allah yaitu falyunfik, maka bersedekahlah kita, infakkanlah harta kita dari Allah. Dan ya Allah apa? Saya ja'alallahu usri yusra. Allah akan mudahkan urusan kita yang awalnya sulit jadi mudah. Oleh karena saya teringat hadirin hadirat, ada kawan saya ketika kuliah di Mesir, sedang bulan puasa, dia baca Quran. Baca Quran di Masjid Al-Azhar. Saat baca Quran di Masjid Al-Azhar, rupanya ada seorang kakek setengah baya, bapak-bapak setengah baya, usianya sudah menjelang tua, datang dan menghampiri kawan saya yang sedang baca Quran. Dan dia berikan sedekah kurang lebih 100 pon. Saya tanya kawan saya, 100 pon itu berapa sih waktu itu? Yaitu 3.000 rupiah. Berarti kalau 100 pon Pak, dikali 3.000 berapa sih sedekah itu Bapak ini yang tadi? 3.000 dikali 100 pon berapa Pak? Berarti 300.000 rupiah Pak ya? Nah yang menarik bahwa ketika orang yang setengah baya itu memberikan uang, dia bilang, tolong terima ini sedekah saya 100 pon. Dan mohon doakan bapak saya yang sedang sakit, sedang dioperasi agar sehat walafiat. Mungkin logika kita apa kaitannya sedekah dengan kesehatan? Mungkin ada di antara kita bilang, kalau kita ingin sehat jangan sedekah dong ke rumah sakit. Banyak dokter-dokter ahli spesialis. Tapi lihat saudara dimuliakan oleh Allah, ada yang tidak bisa dikerjakan oleh dokter spesialis. Ketika divonis boleh jadi akan meninggal dunia karena dengan sedekah yang kita berikan dan diingatkan untuk orang tua kita, maka yang terjadi adalah Allah mudahkan, Allah sembuhkan. Bukankah sabda Rasulullah telah menyatakan, "As-sadaqah tasfi'ul bala raus ini." Sedekah itu akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Termasuk tadi, kalau kita sedang sakit, Allah sehatkan. Kalau kita rajin sedekah dan kita sehat walafiat, Allah akan jaga organ tubuh kita, harta kita dari segala sesuatu yang tidak baik, entah itu kecelakaan, musibah dan lain sebagainya. Belum lama ini saya melakukan penelitian yang didanai oleh World Bank dan salah satu lembaga zakat di NZ, bukan dompet bapaknya, saya sebagai LSM-nya.
yaitu Indonesia Negeri Zakat di dompet Bapak memang bagiannya. Rupanya saya menemukan ya Bapak. Pas saya telusuri dan saya tanya para bank yang mereka berzakat, yang mereka infak sedekah, saya tanya, Bapak mengeluarkan zakat infak sedekah? Alhamdulillah saya rutin menunaikannya. Boleh tahu ada pengalaman testimoni bahwa Bapak berzakat? Ya Alhamdulillah. Katanya yang ada di Cipanas itu salah satu kepala cabangnya, Bank Syariah, dia mengatakan, ketika saya mengendarai mobil, rupanya mobil saya itu sedang kecelakaan, tabrakan, dahsyat. Kalau pakai logika, saya pasti akan meninggal dunia. Pas saya renung-renung, oh ternyata sebelumnya saya telah bersedekah. Saya bersedekah, istri saya dan bersedekah. Sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya untuk sehat walafiat, dijauhkan kita dari mara bahaya. Kalau kita ingin sukses dalam berbisnis pun juga sama. Beberapa jam berikutnya, ibu datang menghampiri kawan saya yang punya di masjid tadi. Datang sama. Tolong terima sedekah saya 50 pon. 50 pon berarti tadi satu ponnya berapa? 3.000 rupiah. Berarti 3.000 dikali 50 berapa Pak? Berarti kurang lebih 150.000 rupiah dia sedekahkan. Ketika dia sedekahkan, tolong terima sedekah saya dan mohon didoakan usaha saya lancar. Ternyata memang kalau kita lancar dalam Al-Quran, banyak ayat Al-Quran tadi. Surah As-Solat ayat itu saya Anallahu Yusra. Maka pasti kita akan dimudahkan oleh Allah agar keadaan baik dimudahkan. Maka dalam surah Allah yang pun Allah berkatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ini ayatnya kurang lebih diterjemahkan, adapun orang yang senantiasa memberi, bersedekah, berzakat, berinfak, wakaf dan seterusnya, dan dia membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertakwa kepada Allah, Allah akan mengganjarkan kepada kita pahalanya yang luar biasa. Maka Allah jadi fatayulansiru bil yusra, Allah mudahkan urusannya yang awalnya sulit jadi mudah. Bahkan ada kisah Pak, guru TK di Bekasi itu ada gajinya kurang lebih 250.000 rupiah. Ada nggak di Jakarta Pak 250.000 guru TK? Saya dengar di Bekasi ada yang curhat, gajinya kurang lebih 250.000 rupiah. Datang ke Ustaz curhat, Ustaz mohon doakan gaji saya jadi 500.000 rupiah. Kata Ustaznya, gimana caranya? Saya doain. Ini saya sedekahkan uang 250.000 rupiah dan saya akan senantiasa sholat, qiyamul lail, saya akan jaga sholat wajib saya, sunnah saya, baca Quran, tadarus dan seterusnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata beberapa bulan berikutnya, 7 bulan berikutnya datang ke Ustaz laporan. Bapak Ibu, ingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi guru TK bukan gajinya berapa Pak? Kayaknya 500.000, awalnya 20.000 tadi ya. Mintanya berapa tadi? 500.000 rupiah. Tapi pas datang 7 bulan berikutnya datang ke Ustaz, Alhamdulillah. Gaji saya dulu rencana niatnya itu 500.000 rupiah. Sekarang menjadi 7.250.000 rupiah. Alhamdulillah. Tanya saya. Belum bagaimana ceritanya? Tidak 7.250.000, kemarin kita 5.000. Begini Ustaz, ternyata Alhamdulillah beberapa bulan sebelum saya datang kemari, saya menikah dengan orang yang gajian sekurangnya 7 juta rupiah. Alhamdulillah. Apa yang dimaksud dalam kisah ini? Allah itu memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya canum kalau yusra. Maka dalam ayat yang lainnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jadi kalau orang sudah bertakwa, ya sayang hartanya disedekahkan. Maka janji Allah, kalau kita bertakwa akan diberikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat dalam kisah An-Nabawiyah, para sahabat Rasulullah, sukses seperti Abdurrahman bin Auf, sukses dijamin oleh Allah masuk surga. Rahasianya apa? Tak lain karena berzakat dan bersedekah. Jadi tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu bukti. Karena Allah janji dalam surah Al-An'am ayat 190, orang yang melakukan amal kebaikan Allah ganjar minimal 10 kali lipat. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 221 sampai 700 kali lipat. Kalau bapak di kantong bapak ada uang 1 juta rupiah, ada uang 100.000 rupiah, ada uang 10.000, ada uang 1.000, kira-kira kalau buat sedekah berapa lipat bayarnya? Jujur Bu, di kantong ibu ada 1 juta, 100.000, ada yang uang 10.000, ada yang 1.000, yang buat sedekah berapa yang dikeluarin? 1.000. Kadang-kadang nggak dikeluarin, salah katanya Pak, saya kira cuma 1.000 gitu kan, dulu kan dari bawang merah ya, ternyata 1.000 double lagi, ada orang begitu. Bapak ibu dibilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sering. Kadang-kadang untuk sedekahnya sayang, maka dengan bersedekah Allah kita akan sukses di dunia dan akhirat. Bapak, kalau bapak ada yang merokok, ini mohon maaf. Biasanya satu hari rokok ada yang 15.000, 12.000, ada yang 10.000 bayar. Kita hitungnya ya. Rokok berarti satu hari 10.000 rupiah. Dikali 30 hari berapa Pak? 10.000 dikali 30 hari kan berapa? 300.000 rupiah. Kalau setahun dikali 12 bulan berapa Pak? Berapa itu? Berarti 300 dikali 12 kurang lebih 3.600.000 ya? 3.600.000 itu Bapak untuk beli rokok. Sekarang saya tanya, ibu Bapak tadi, Bapak yang sering sholat Jumat, saat Bapak kata bilang keluarkan uang yang 1.000 rupiah setiap seminggu itu pun sholat Jumat ya. Seminggu 1.000 rupiah dikali 4 dalam sebulan, enggak rata-rata 4. Berarti berapa Pak? Sebulan kita sedekah berapa duit? 4.000 rupiah. Dikali 12 bulan Pak, 4.000 dikali 12 bulan, jadi berapa Pak? Berapa? 4.000 dikali 12 bulan, 48.000. Buat sedekah berapa Pak tadi? 48.000. Rokok berapa tadi? 3.600.000 rupiah. Sedekah berapa Bu? 48.000. Rokok Bapak berapa Pak? 3.600.000 rupiah. Besaran mana Pak? Besaran rokok. Padahal kalau kita bersedekah itu akan diganjarkan oleh Allah. Ada hitungan matematika sedekah. Bahkan ada matematika zakatnya. Kalau di kantong Bapak ada uang 1 juta rupiah, terus Bapak sedekah 100.000 rupiah. Kira-kira hasilnya jadi berapa tuh Pak? Berapa kira-kira? 1 juta dikurangi 100.000 berapa Pak? 900.000 rupiah ya, itu hitungan sederhana biasa. Tapi kalau dalam hitungan matematika sedekah, kalau kita punya uang 1 juta rupiah, terus kita sedekahkan 100.000 rupiah, itu bukannya 900.000 rupiah Pak, melainkan menjadi 1.900.000 rupiah. Dari mana Pak hitungannya Pak? Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Tadi 100.000 kita sedekahkan, dikali 10 berapa Pak? Berarti 1 juta. 1 juta tambah 300 berapa? 1 juta 900. Itu kalau 10% atau 10 kali lipat. Coba kalau sampai 700 kali lipat, berarti berapa Pak? 1 juta kurangi 100.000, hasilnya bukan 900.000, tetapi 7.900.000 rupiah. Saya akan mengajak kita secara real. Pernah tidak Bapak Ibu, saat Bapak sedekah uang 10.000 rupiah, tiba-tiba
ke food court, ke restoran. Pas mau bayar katanya berapa duit? 100.000 rupiah. Tiba-tiba ada kita ketemu kawan lama dan dia baik hati kepada kita. Kira-kira mau bayar jadi nggak bayar ya coba? Jadi nggak bayar. Apa sebabnya? Sudah dibayari. Inilah janji Allah. Allah akan berikan janji sebetulnya untuk akhirat. Tetapi bukan hanya di akhirat Allah berikan di dunia kalau kita ingin. Bahkan Allah akan mempermudah dalam sesuatu kita yang belum dapat jodoh. Di sini ada yang belum dapat jodoh, kira-kira berapa? Adik-adik? Ada yang belum dapat jodoh? Ada? Hah? Ada? Jangan sampai bilang jawaban saya belum 3 kali. Wah. Yang belum dapat jodoh ini ada kisah. Ada seorang pemuda, sebetulnya dia ahli sedekah. Rajin dia sedekah. Tapi belum dapat jodoh-jodoh. Karena belum dapat jodoh, akhirnya dia berdoa. Ya Allah, berikanlah saya jodoh. Jodoh yang baik. Besok paginya Pak, bukan dapat jodoh. Besok paginya anak pemuda itu bikin anjing Pak, anjing gila. Kira-kira bikin anjing gila baik atau enggak perut kita bagi manusia? Pasti bilang jelek kan? Orang saya doanya minta dapat jodoh, tapi dapatnya apa Pak? Anjing. Sudah gitu anjing gila ini perempuan lagi. Nah, kita nggak tahu maksud Allah ingin memberikan jawaban. Dalam surah Al-Baqarah ayat 19, wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa khairul lakum. Jadi sesuatu itu boleh jadi kita benci. Menurut kita nggak baik, tetapi baik bagi kita. Kita lanjutkan kisah tadi pemuda. Ketika dia minta doa dapat jodoh, pada dia rajin sedekah. Dapatnya dikit apa Pak? Anjing gila perempuan. Rupanya Allah ingin kasih jawaban pakai jalur yang lain. Ketika digigit anjing gila perempuan, rupanya pemuda itu dirawat di rumah sakit di Omnam berminggu-minggu. Ketika dirawat di rumah sakit berminggu-minggu, ada yang rawat ketemu suster yang cantik dan akhirnya terketuk dalam hati airnya apa Pak? Jodoh. Alhamdulillah. Tapi saya sarankan kalau Bapak punya anak jangan doanya bikin anjing ya. Tapi kisahnya adalah perbanyaklah kita sedekah. Karena dengan sedekah akan dimudahkan kita urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak kisah tentang orang-orang yang bersedekah. Seperti halnya tadi kisah dari kawan yang kuliah di Mesir. Yang pertama ternyata kaitannya orang yang bersedekah maka akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya sakit. Yang kedua, usahanya akan lancar. Yang ketiga diantaranya kita akan dimudahkan oleh Allah urusan kita. Diberikan, ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Itu terasa tidak makan, rasa haus, rasa lapar. Ini memberikan gambaran sebagai bentuk rasa syukur la'allakum tashkurun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat orang yang berikan rezeki. Sehingga tidak sayang-sayang kita bantu saudara kita yang membutuhkan. Kita boleh jadi senang Pak makan di atas mangkok, di atas piring, di atas kertas nasi. Saya melihat ada orang makan itu di tempat sampah, bahkan bekas makanan anjing dimakan di dekatnya. Tidak ada tempat nasi atau piring, tidak ada bungkus nasi melalui daun apa-apa. Semoga dalam bulan yang Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, kita senantiasa meningkatkan sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama ketika di Ramadan? As-sadaqah di Ramadan, yaitu kita bersedekah di bulan Ramadan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Akhir kata dari kata saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih dari saya
Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari Allah Subhanahu wa taala, antum kalau ada dari kita semuanya beli tomat, beli kepada tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.